Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Ford Bronco hampir 25 tahun menghilang setelah di tahun 1996 tidak ada evolusinya lagi. Yes, padahal Bronco ini merupakan varian yang legendary dari suatu Ford. Ford membuat Bronco untuk tugas yang sangat serius, yaitu melawan Jeep CJ5, CJ5, Chevrolet K5 Blazer, Dodge Ram Charger, atau dari musuh Jepangnya, yaitu Toyota Land Cruiser yang short ya, atau Land Rover Defender yang short juga. Ya, dulu belum ada klasifikasi yang jelas mengenai SUV. Yang penting Bronco ini dibuat untuk melawan Jeep off-road yang tangguh berpintu dua pada saat itu. Ford Bronco idenya lahir karena bapak yang satu ini, Bapak Donald N. Frey. Bapak Donald ini juga yang terlibat dalam pembuatan Ford Mustang. Sehingga pantaslah kiranya buat SUV yang tangguh juga untuk Ford. Sehingga akhirnya pada tahun 1966 terlahirlah Ford Bronco generasi pertama yang berkonsep SUV compact berpintu dua. Pintu tiga kalau termasuk bagasi. Ford Bronco pertama kali ditawarkan dengan bodi 3 pintu SUV, 2 pintu pickup, dan versi roadster tanpa pintu. Trondolan. Lanjut ke generasi keduanya yang terlahir tahun 1978 dengan bodi yang lebih besar, mengubah konsep yang tadinya compact SUV menjadi full size SUV. Walaupun lebih besar dari generasi sebelumnya, Bronco kastanya masih di bawah Ford F100 series ya. Bronco ini bagaikan Land Cruiser biasa dan Land Cruiser Prado di tahun 1970-an. Kemudian lahir tahun 1980 dengan konsep yang benar, full size SUV 3-door. Tidak ada versi lainnya, yang menjadikan Ford Bronco sudah identik dengan SUV 3-doors selamanya. Generasi selanjutnya, generasi kelima Ford Bronco, lahir tahun 1992. Di generasi ini Ford Bronco sudah mulai memperhatikan safety-nya, seperti pakai ABS, airbag, crumple zone, dan lain-lain. Nah, setelah generasi kelima ini, yang berhenti tahun 1996. Bronco ini mati suri dan menghilang dari dunia. Mungkin Ford kelupaan punya SUV yang sempat booming di masanya. Dan tiba-tiba Ford membuat gebrakan lagi di tahun 2021. Saat pandemi, Ford Bronco generasi ke-6 muncul lagi dengan kode bodi U725. Suatu SUV yang terlihat capable untuk off-road dan mudah digunakan di setir setiap hari. Namun sepertinya tradisi SUV 3-doors sudah mulai hilang karena generasi Bronco terbaru ini bukan hanya 3-door saja, ada yang 5-door, yes, panjang. Ini mungkin gara-gara Jeep JL sudah ada yang panjang. Sudah, itu urusan Ford saja. Yang penting kami sudah melihat langsung Ford Bronco ini di depan mata kami. Akhirnya kami review ini. Nonton video ini sampai habis agar kami semua bahagia. Yes, kami berada di Glamour Auto Boutique dan ini adalah Bronco, Ford Bronco. Akhirnya kami bisa mereview Ford Bronco, dan di sini bukan hanya ada Bronco yang 5 pintu begini, ada juga yang 2 pintu ngumpet sendiri, yang short wheelbase 3 pintu, luar biasa, luar biasa. Nah, ini berdua adalah yang Wildtrak Sasquatch. Ya itulah, yang lebih untuk off-road lagi, jadi dia pakai ban yang besar, ban 35, suspensi Fox. Bener-bener buat off-road. Lihat nih, bumper depannya besi, walaupun ada parking sensornya, tapi bumper besi di depan nih, di balik sini kayaknya bisa ditaruh ini juga nih, winch juga. Terus ada beginian lagi, agak nutupin tulisan Bronco-nya sih, tapi keren aja. Lihat nih, tinggi kapus ini segini, ya kan? Mobil tinggi, gede, dan mobil ini bener-bener waktu keluar tahun 2021, Ford itu bikin untuk bener-bener untuk ngelawan Jeep Wrangler, Jeep JL, ya. Ini untuk ngelawan Jeep JL. Nah, basisnya adalah leather frame yang mirip sama yang dipakai Ford Ranger, ya. Jadi ini basis Ford Ranger, mirip Ford Ranger. Ya pasti diadakan perubahan lagi, apalagi Ford Ranger nggak ada yang sependek itu ya kan. Tidak seperti di Wrangler, ini depannya
independen. Kalau di Wrangler itu depannya solid axle. Jadi sebenarnya kalau untuk off-road articulate mungkin Wrangler bisa lebih bagus. Tapi harusnya yang ini lebih nyaman karena depannya suspensinya independen. Terus banyak yang bertanya-tanya mungkin, ini buat apa ya? Ada lubang ini nih. Ini buat apa ya? Ini ada tulisan max load 150 pon. Ini adalah untuk narik kabel ke sini, ke atas, untuk jadi yang buat off-road buka-buka pohon gitu loh. Jadi mereka udah nyediain ini untuk melakukan off-road. Fender gede. Nah, ini lihat nih. Ban gede banget. Ban yang dipakai adalah ban MT. Lebarnya 315, tebelnya 70. Diameter velgnya 17 inch. Baut 6. Ini hampir ban 35 ini. Apa udah ban 35 ya? Terus, nah, nih. Spion Ford Bronco itu nyambungin nempelnya sama bodi, tidak sama pintu. Berhubung pintunya itu bisa dicopot-copot, ketika dicopot, spionnya nggak ikut copot. Kalau di Wrangler, spionnya ikut copot, karena spionnya ngikut ke pintu. Ini walaupun udah dibuka habis, dia tidak akan kena spion. Gitu. Nah, ini kacanya kaca frameless. Jadi kalau dibuka, kalau kita buka habis, keren kan tuh? Ada SUV gede frameless kacanya. Tutup lagi. Cuma ada sedikit minusnya di sini. Nih, kalau kaca frameless kan dia akan ngebuka dikit untuk biar kebuka dari selipan sini. Begitu tutup, dia akan nutup dikit gini. Oh. Klakson sih. Oh, masih nyala mobilnya. Nah, kalau dibuka, kebalikannya, dia akan turun dikit. Cuma masalahnya, bukanya itu agak telat dikit. Jadi pas nutup, pas kita mau buka, ada nyangkutnya dikit. Jadi SOP-nya untuk Ford Bronco, kalau mau buka pelan-pelan. Biar nggak nyangkut dulu. Apa? Nah, ini khas Amerika. Jadi masuk ke pintu bisa pakai password aja. Handle pintunya begini. Ada lock unlock karena ini keyless. Kunci standar Ford. Seperti ini. Atap dari suatu Bronco, karena dia mau ngelawan Wrangler juga, itu bisa dicopot pasang. Sama juga, bisa copot bagian depannya aja, tetap ada belakangnya. Itu bisa copot semuanya, bisa juga. Dan begitu dicopot, kacanya dibuka habis kan keren, rapi. Terus pintunya juga bisa dicopot pasang, kayak di Wrangler. Cuma katanya pintunya berat sekali. Kalau di Wrangler kan aluminium pintunya. Kalau ini besi. Ini kalau nggak salah bagian ininya doang nih bisa dicopot nih. Kalau nggak salah. Lampu belakangnya. Nah, logonya, kalau Ford Mustang itu logonya kan kuda lari. Kalau ini kuda nungging. Sebenarnya bukan kuda nungging ya. Ini kayak kuda lagi ngerem. Bukan kuda ngerem juga. Kuda lagi mau nendang. Ban serep konde. Ada high mount stop lamp-nya. Kayak di Wrangler juga nempel ban serep. Wrangler sekarang begini juga nggak ya? Ini velgnya bisa kita lihat dari sini juga. Ini kayak bisa dicopot pasang 2-piece, 3-piece gitu ya. Oh, bukan beadlock dong. Jangan-jangan beadlock ya? Hah, beadlock tapi ininya dikit gitu. Kali aja, bisa jadi. Gede banget ya bannya. Buka pintunya belakang kayak di Wrangler juga sama. Dari sini. Dan ini menarik. Ini handle pintunya sama handle pintu yang lain sama. Ya, jadi produksi langsung sekali bikin langsung 5. Satu mobil. Jadi sama persis. Pintunya buka gini, untuk buka kaca atasnya dibuka habis dulu seperti di Wrangler juga, baru buka kaca atasnya gini. Bagasi gede banget. Kayaknya bisa untuk 3 row deh harusnya. Bagasi gede banget. Di bawah ada tempat lagi untuk naruh dongkrak. Terus ini ada iketan. Ada gambar lasonya dong. Ada lampu. Ada 12 volt power outlet. Ini roll barnya kelihatan dari belakang nih. Nah, dia sampai belakang roll barnya.
Nah ini bisa nempelin aksesoris nih. Aksesori ready tulisannya. Seneng deh ini banyak gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick menarik dan terpakai. Terus nih lucu lagi nih. Tutup tangkinya. Ini model di slot langsung nih. Slot ya. Tapi di sini ada gambarnya nih. Ada gambar Bronco Gen 1. Ada yang hardtop, ada yang pickup, ada yang enggak, bisa dijadiin tutup gini, bisa dibuka pintunya sekalian. Nah, itu bensin. Bensin ngalir kemana? Ngalir ke mesin. Kita belum lihat mesinnya. Ini tiap baut-baut di sini ada tulisan Bronco-nya. Oke. Nah, Ford Bronco itu ada beberapa pilihan mesin dari sononya. Ada yang 4 silinder 2300 cc, ada yang V6 2700 cc, ada juga yang V6 3000 cc. Semuanya pakai turbo. Untuk yang V6 dapat twin turbo. Nah, yang ini yang ada di Glamour V6 2700 cc twin turbo. Untuk yang 4 silinder dapat 300 horsepower dari engine-nya, kalau ini dapat 330 horsepower. Nah, kalau yang 3000 cc V6 itu mesinnya Raptor. Jadi Bronco itu ada yang Raptornya juga. Keren nggak? Nah, tapi yang ini cukup nih kayaknya. Cukup. Dan mesinnya jujur gitu, nggak ada tutup apa-apa. Kebuka aja gitu. Buat ngerawat juga gampang. Servo remnya aneh tuh. Dia kayak nggak ngambil vakum dari mesin. Tadi si Rian sempat ngukur-ngukur tinggi. Nah, ini ada intake nih. Intake-nya di sini. Berarti banjir kira-kira seginilah bisa masuk lah. Seperut. Banjir seperut aman. Bronco bisa masuk. Tadi sempat lihat-lihatin sebelum ke dalam. Rem tangan jari ada di sini, ngumpet di bawah ya kan. Ininya gambar Bronco juga. Duduk belakangnya. Aduh, ini naiknya tuh mesti injek first step-nya dulu gitu ya. Tinggi ya kan. Joknya itu walaupun kecil nih, kelihatannya kecil, tapi karena dia tenggelam sekali belakangnya, jadi duduknya tuh enak, nyaman. Dan sebenarnya senderannya itu lumayan tegak, tapi gara-gara tenggelam ini malah jadi enak duduknya. Ini duduknya nyaman, perjalanan jauh masih oke, walaupun kadang-kadang sebel terlalu tegak ya lama-lama, tapi it's okay. Ya kami nggak apa-apa. Jalanan Jakarta Surabaya, Jakarta sampai Bali naik ini tidak masalah. Dan ini di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan hampir sejengkal, lumayan lega loh ini. Lumayan lega, kaki masih bisa masuk, headroom tentu lega. Nah ini kan ada roll barnya dalamnya nih. Dalamnya ada roll bar, nggak kejeduk sih. Masih jauh. Terus di Bronco, roll barnya ini spesial. Karena dia bisa naruh curtain airbag di roll barnya. Hah? Bisa. Di Wrangler nggak ada curtain airbag. Mudah-mudahan nggak kepake ya kan. Nah ini plastik. Nah, untuk buka jendela dari sini, bukan dari pintunya, dari sini, biar menghemat jumlah kabel yang masuk ke dalam pintu kelihatannya. Dan di sini ada colokannya apa sih? USB C dan USB A. Tuh, ini ada kantong, ada armrest kecil, 2 cup holder di armrestnya, ada headrest tengah juga, jadi bisa bertiga di sini walaupun ada posisi tidur besar di tengah karena ini all wheel drive ya kan, ada shaft ke belakang. Headroomnya juga masih lega di sini. Oh, ini kalau atapnya dibuka sih lucu. Kalau atap dibuka, pintunya dibuka juga pasti lucu sekali. Asik nih, belakangnya oke juga kok. Jangan-jangan ini lebih enak daripada belakangnya Jeep JL. Jangan-jangan, gara-gara tenggelamnya ini loh enak banget. Depannya. Nah, dashboardnya ini sebenarnya ya sederhana aja, tapi bagus kok, not bad. Materialnya juga empuk-empuk, tapi ada layar tengah besar di tengah, dan material-material pada tombol-tombolnya semua itu seperti anti air. Kayaknya memang anti air. Misalnya nih, ini ada tombol-tombol nih di atas. Itu karet. Ini tombol ini nih untuk ngatur spion. Ini karet. Jadi ketutup kayak weather shield gitu loh. Cakep ini. Layar tengahnya nih terlihat bagus ya. Dan besar, enak, ada Apple CarPlay, ada navigasinya sendiri yang yakin nggak ada petanya.
Nah, ada settingan di sini semua. General coba. Suara mesinnya tuh enak loh. Ini measurement unit kilometer per liter, bisa diganti kilometer per liter loh ini. Nah, ada features driving assistance, dia ada ADAS-nya yang bisa kita atur nyala matinya. Terus ada towing mode. Nah, ini ada shortcut lagi di sini. Nah, ini untuk off-road status. Oh, ada tekanan ban. TPMS, pitch roll, walaupun layar besar, tetap ada komplit tombol-tombol puter-puteran fisik. Audio, volume, kamera 360, auto start stop engine, parking sensor, untuk next previous track, komplit di sini semua. AC pun komplit di sini. Kita nyalakan AC-nya. Ngapain tadi nyalain mobil nggak nyalain AC? AC-nya, dingin enaknya. Ini suhunya bisa dual zone, bisa single zone. Ya intinya ada dual zone di sini. Ada pemanas setir nggak perlu. Ada pemanas jok nggak perlu juga di Indonesia. Ada pemanas ini kaca belakang nih, rear ya. Ini air tuh rear ya? Apa spion? Maksudnya. Yaudah. Ini pemanas kaca belakang, pemanas kaca depan, defogger depan, defogger belakang, defogger depan, defogger belakang. Nah ini kayak untuk sirkulasi AC-nya itu gambar Bronco. Tapi Bronco yang short. Ya kan? Segala macam banyak gambar Bronco di sini. Shifter normal nih PRND M untuk manual mode. Di shifternya itu ada kuda nungging lagi dan ada bendera Amerika di sini. Nah, pada saat manual mode ngoper giginya di mana? Nah, ini keanehan Ford yang kami tidak suka adalah sebenarnya ngoper giginya di sini ada plus minus. Nah, ini ada puter-puteran off-road. Puter-puteran off-road ini 2H ya normal. For auto tuh bisa mereka yang ngatur. For high ini kayaknya tengahnya nge-lock. Kemudian ada for low untuk low gear. Jadi tinggal pencet. Terus yang puter-puterannya buat apa? Ada tulisan GOAT mode, mode kambing. GOAT, bukan greatest of all time, tapi goes over any terrain mode. Ini kalau kita putar, itu ada animasi-animasi sini. Ini kalau kita putar tuh ada animasi-animasinya. Ini ada beberapa driving mode, normal, eco, terus ada kok habis? Kok sport? Oh gitu ya, pantesan Ford itu gitu. Abis eco sport. Tuh. Makanya dia bikin eco sport. Itu bikin mobil SUV kecil namanya apa ya? Dia ngoper-ngoper eco sport. Eco sport. Gitu kali ya. Nah ini sport mode tuh lambang S-nya yang kita ketemukan di Raptor biasanya S-nya itu. Terus slippery mode. Ini udah masuk mode 4 wheel drive nih, langsung 4 auto nih. Kita pencet ininya. Sand mode, Baha mode, Baha. Keren ya ini tombol. Nah, switch untuk power window semuanya tuh ada di tengah sini. Auto keempat kacanya tuh auto, up and down. Nah, tengah sini untuk meminimalkan jumlah kabel yang ada masuk ke dalam pintu. Nah, setir. Ini rubber semua juga, karet semua tuh tutup. Jempol kanan untuk urusan audio. Dan ini buat MID-nya. Jadi di instrumen cluster itu tampilannya begini nih. Standarnya tuh begini. Sebelah kanan tuh RPM. Kalau digas tuh ke atas tuh. Vehicle is on, I know. Iya, I know. Ini RPM, ini kecepatan. Nah ini untuk fungsi ADAS-nya. Jadi nanti ada mobil di depan gitu, nanti pinggir-pinggir ada garis. Ini fuel meternya. Nah ini dial fisik untuk speedometer. Nah dalam mile per hour, 120 paling kencengnya berarti 200 km per jam. Ini ada air radiator, terus posisi shifternya sini. Ini kalau sini nih bisa buat to my view ya, Ford sekali lah. Off-road, coba kita lihat off-road status. Tuh, road status itu jadi sama kayak di sini tadi. Cuma ditampilkan di sini. Di cluster.
Turbo boost. Jadi bisa diganti-ganti ininya. Cuma ya tampilan RPM sama kecepatan dalam kilometer per jam itu tetap di situ posisinya, tengah sini. Jempol kiri untuk urusan adaptive cruise control. Jadi dia ada adaptive cruise control. Sennya ada di sini, di kiri. Sebelah kanan nggak ada combination switch apa-apa, hanya di sebelah kiri. Digabung sama wiper. Nah, ini untuk urusan perlampuan. Ya, ini normal ada auto headlamp. Iyalah mobil harga segini ya kan. Nah, ini apa? Tombol apa? Ini untuk nyalain lampu yang di spion. Ya, jadi kita nggak kegelapan di pinggir-pinggir. Kalau di hutan gitu mau turun, ada monster nggak di luar, nyalain dulu gitu loh. Di pintu ada kan jaring-jaring kantong pintu pakai jaring kayak di Wrangler. Ini bolong, ya jangan naruh handphone jatuh ke bawah, lock unlock. Udah standar gini aja. Joknya untuk yang 5 pintu ini itu dapat elektrik. Untuk yang 3 pintu dapat nggak elektrik. Ini ada lumbar supportnya juga. Posisi nyetirnya gimana? Nah, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Jadi posisi nyetirnya tuh mantap. Dan joknya bisa diatur naik turun bagian depannya aja. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 way. 8 way. Ini. Nah, untuk off-roadan masih ada lagi selain puter-puteran ini. Yaitu ada tombol-tombol ini. Nah, ini hazard paling kanan. Ini full rubber ketutup ya, keren banget. Ini adalah untuk locker depan, locker belakang. Terus ini untuk kabur. Ini apa sih? Oh, ini swiper release nih. Ini tuh swiper release. Nggak bisa pencet kan? Swiper release. Jadi locker depan, locker belakang, swiper release. Bisa dilepas swipernya. Ini atas ada tombol-tombol auxiliary untuk kita nambahin aksesoris fog lamp, nyalain winch, dan kawan-kawannya untuk urusan off-roadan modifikasi. Ada kacanya. Ini ya, kalau dibuka ya, visornya, sisanya pandangannya tinggal segini. Tinggal segini. Harus bukanya harus begini visornya. Masa gitu ya? Tuh, habis. Keren sih. Inovatif gitu. Ada lampunya. Oke, tadi sampai mana? Oh, ada kepraktisan tadi ya. 2 buah cup holder, ada wireless charging, colokan USB-C dan USB-A juga di sini. Kemudian ada konsol tengah. Ada 12 volt power outlet. Ini ada tray yang bisa diangkat. Ini bisa jadi armrest juga. Nah, ini jauh di sebelah kiri ada lacinya. Lacinya berkunci. Konsol tengah ini berkunci juga. Ini ada kuncinya nih. Oh, tetap luar biasa. Auto day night pion tengahnya. Sekarang saatnya kita jalan. Belum. Ini ada lagi di tengah-tengah sini, tahu-tahu ini kalau kita buka ini ada gambar baterai. Kalau kita buka ada colokan USB-C dan USB-A. Kok banyak banget? Ngapain ada di sini? Tahu buat apa? Buat nge-charge GoPro. Jadi GoPro sambil rolling sambil di-charge sini, keren juga ya. Pikiran gitu. Emang semua orang pakai ini tuh pakai GoPro ya? Oh, dashcam juga bisa dashcam ya? Dashcam. Ini bisa buat naruh-naruh juga nih. Enggak, Deng. Nggak boleh harusnya. Ini ada lubang nggak tahu buat apaan. Oke, saatnya kita jalan, tapi tidak. Ini mobil baru ya kan? Nggak boleh buat tes jalan. Sekarang saatnya kita cek yang pendek. Nah, sekarang yang short wheelbase. Gimana? Kerenan yang long wheelbase, ada yang short wheelbase, atau yang ini? Kalau kami, yang mana aja keren ya. Bingung memutuskan kalau itu. Ini sama ban gede, ya, wall track ini juga. Nah terus bagasinya yang berbeda tentunya. Karena bagasinya pasti jauh lebih kecil ya kan. Cuma segini aja bagasi, tapi tetap gede bagasinya. Ini sih satu koper gede sih masih bisa masuk di sini. Nah, secara fisik kelihatan memang jauh lebih pendek ini daripada itu. Sekarang kita ukur panjangnya, kita bandingkan.
Wih, panjang juga. 4.800 mm-an, tergantung aksesoris apa bumper yang dipakai. Wheelbase-nya 2.949. Nah, kalau yang ini panjangnya jauh lebih pendek, tapi nggak kecil-kecil amat juga. 4.440 mm. Wheelbase-nya 2.550 mm. Wheelbase-nya pendek, lucu. Ini pasti gede sekali di perkotaan. Apa rasanya duduk di belakang ya? Oke, gimana cara masuk yang proper begini? Ini ada tarikannya. Nggak elektrik. Ini kali fungsinya nggak elektrik. Ya, ini nyangkut lagi. Aduh, cuma segini lagi. Udah, bismillah. Ada jarak jok dengan masih lega. Ini masih lega ini. Bener-bener. Headroom juga ini kok sama ya? Mirip banget sama yang panjang. Cuma bedanya masuknya susah. Gitu aja, sama ini lebih sempit karena ini ada wheel arch. Ada cup holder juga. Udah dari situ itu aja sih kelengkapannya. Oh, enggak, di bawah ada 12 volt power. Enggak, bukan 12 volt power outlet. Colokan USB A, USB C sama colokan AC. Tadi jatuhnya mah tuh plus tuh. Iya tuh plus tuh nih, joknya bisa kanan kiri. Apa nih tarik nih? Oh, ini nih. Majuin. Lipat gitu kan. Ininya naik, itu lucu banget. Ininya diangkat berarti. Ininya kayaknya harusnya ke bawah gitu deh. Nah itu dia. Nah itu dia. Enggak, Deng. Kok kayak maksa, Yan? Ya gitu deh, terserah. Aduh. Ini kalau mau buka pintunya, sampai ada tulisan liftnya di sini nih. Ngangkatnya di sini, buka pintu. Mau nyopot pintu. Suka deh ini ada pegangan ini. Membantu untuk naik. Oke. Sama dalamnya. Cuma ini agak birunya. Terus udah. Terus ini power window-nya cuma depan doang, belakang nggak bisa dibuka. Sisanya exactly the same. Sama persis. Yang pendek yang panjang ya? Pilih mana ya? Yang panjang sih, Pak. Panjang sih lebih kepake ya? Villain, Buat keluarga. villainnya. Ada aura villain. Karena warna hitam kali. Ganteng lah pokoknya. Ganteng, yang panjang lebih sangar ya? Overall, mengenai Ford Bronco, merupakan suatu SUV yang sangat ganteng sekali. Sayang sekali tidak masuk resmi ke Indonesia. Ini semua lewat importir umum. Kalau Anda ingin, ini ada di Glamour Auto Boutique. Anda bisa tampil beda kegantengannya, kegagahannya di depan masyarakat. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.